Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan memaparkan materi mengenai komunikasi sel. Saya Ines Nasratul Maula, di sini saya sebagai pemateri pertama. Menurut Profesor Subowo pada tahun 1995 menyatakan bahwa komunikasi sel adalah suatu proses penyampaian informasi sel dari sel pesinyal menuju sel target untuk mengatur pengembangan dan pengorganisasiannya menjadi jaringan, mengawasi pertumbuhan dan pembelahannya, serta mengkoordinasikan aktivitasnya. Selanjutnya yaitu tipe penyampaian molekul pada komunikasi sel. Yang pertama yaitu endokrin. Endokrin adalah sel target jauh dengan media hormon yang dibawa oleh pembuluh darah. Yang kedua yaitu parakrin. Parakrin adalah sel penyekresi yang bekerja pada sel-sel target yang berdekatan dengan melepas molekul regulator lokal atau faktor pertumbuhan ke dalam cairan luar sel. Yang ketiga yaitu autokrin. Autokrin adalah sel responsif terhadap substansi yang dihasilkan oleh sel itu sendiri. Dengan kata lain, sel penghasil mediator yang berperan juga sebagai sel sasaran. Yang keempat yaitu sinaptik. Sinaptik merupakan tipe pensinyalan jarak jauh melalui sistem persarafan. Sel saraf melepaskan molekul neurotransmitter ke dalam sinapsis sehingga merangsang sel target. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Adi Prayogo. Metode penyampaian sinyal. Yang pertama, komunikasi langsung, yaitu komunikasi antar sel yang sangat berdekatan karena mentransfer sinyal listrik atau ion-ion. Yang kedua yaitu komunikasi lokal, adalah komunikasi yang terjadi melalui zat kimia yang dilepaskan ke cairan ekstra sel yang berdekatan ataupun kepada sel-sel yang berada jauh letaknya. Yang ketiga yaitu komunikasi jarak jauh, adalah komunikasi yang berlangsung melalui sinyal listrik yang dihantarkan sel saraf dan atau sinyal kimia. Dan yang terakhir yaitu dengan membentuk gap junction sehingga terjadi hubungan sitoplasma dari kedua sel yang berkomunikasi tersebut. Second messenger merupakan jalur persinyalan yang melibatkan molekul atau ion kecil non-protein yang terlarut dalam air. Sedangkan molekul sinyal ekstraseluler yang mengikat reseptor membran merupakan jalur first messenger. Second messenger lebih kecil dan terlarut dalam air, sehingga dapat segera menyebar ke seluruh sel dengan berdifusi. Second messenger berperan serta dalam jalur yang diinisiasi reseptor terkait protein G maupun reseptor trisin kinase. Dua contoh second messenger yang paling banyak digunakan yaitu AMP siklik dan ion kalsium. AMP siklik second messenger ini yang membawa sinyal yang diinisiasi epinefrin dari membran plasma sel hati atau otot ke bagian dalam sel, di mana sinyal itu menyebabkan pemecahan glikogen. Yang kedua yaitu ion kalsium. Banyak molekul sinyal pada hewan termasuk neurotransmitter, faktor pertumbuhan, dan sejumlah hormon menginduksi respon pada sel targetnya melalui jalur transduksi sinyal
yang meningkatkan konsentrasi ion kalsium sitosilik. Peningkatan konsentrasi ion kalsium sitosilik menyebabkan respon pada sel hewan. Sel menggunakan ion kalsium sebagai second messenger dalam jalur protein G dan jalur reseptor trisin kinase. Dalam respon sinyal yang direlay oleh jalur transduksi sinyal, kadar kalsium sitosilik mungkin meningkat. Biasanya oleh suatu mekanisme yang melepas ion kalsium dari retikulum endoplasma biasanya jauh lebih tinggi daripada konsentrasi dalam sitisol. Karena kadar kalsium sitisol terendah, perubahan kecil pada jumlah absolut ion akan menggambarkan persentase perubahan yang relatif tinggi pada konsentrasi kalsium. Tahapan komunikasi dalam sel dilihat dari perspektif sel yang menerima pesan persinyalan. Sel dibagi menjadi 3 tahapan, yaitu yang pertama tahapan penerimaan reception. Pada tahapan ini sel target mendeteksi molekul sinyal yang berasal dari luar sel. Sinyal kimiawi terdeteksi ketika molekul sinyal berikatan dengan protein reseptor yang terletak di permukaan atau di dalam sel. Yang kedua, tahapan pengikatan molekul transduction. Pada tahapan ini molekul sinyal memiliki bentuk yang komplementer dengan situs reseptor yang melekat di situ seperti anak kunci dalam gembok atau substrat dalam situs katalitik suatu enzim. Molekul sinyal berperilaku seperti ligan, istilah molekul yang berikatan secara spesifik dengan molekul lain, seringkali yang berukuran besar. Pengikatan ligan menyebabkan protein reseptor mengalami perubahan bentuk. Umumnya efek pengikatan ligan menjadi agregasi kedua atau lebih mengaktifasi reseptor lain berinteraksi dengan molekul lainnya. Yang ketiga, tahapan response. Pada tahapan ini, sinyal yang ditransduksikan menyebabkan aktivasi seluler seperti glikogen, fosforilase, penyusunan ulang sitoskeleton, ataupun aktivasi gen-gen spesifik dalam nukleus. Jenis-jenis reseptor dan pengaruhnya terhadap aktivitas sitoplasma. Reseptor dalam membran sel. Sebagian besar molekul sinyal larut air berikatan pada protein reseptor dalam membran sel. Reseptor ini mentransmisikan informasi dari lingkungan ekstraseluler ke bagian dalam sel dengan cara mengubah bentuk saat berikatan dengan ligan. 3 tipe utama reseptor membran adalah 1. Reseptor saluran atau gerbang ion. Misalnya pada molekul neurotransmitter yang dilepaskan sinapsis antara 2 sel saraf berikatan dengan saluran ion sehingga menyebabkan saluran membuka dan memicu timbulnya sinyal listrik yang merapat ke sel penerima. 2. Reseptor terikat enzim seperti tirosin kinase. Kinase adalah enzim yang mengkatalis transfer gugus fosfat dari ATP ke asam amino tirosin. 3. Reseptor terkopel protein G. Reseptor terkopel protein G adalah reseptor membran plasma yang bekerja dengan bantuan protein G. Protein yang mengikat molekul GDP atau GTP yang kaya energi. B. Reseptor dalam interseluler. Reseptor ini terletak pada sitoplasma atau pada nukleus target. Untuk mencapai reseptor ini, pembawa pesan kimiawi menembus membran plasma sel target. Molekul sinyal yang dapat melakukan hal ini adalah hormon steroid dan tiroid, karena termasuk pembawa pesan yang sifatnya hidrofobik. Mekanisme jalur transduksi sinyal ialah seperti berikut. Molekul yang merelay sinyal dari reseptor ke respon disebut molekul relay.
Molekul sinyal awal secara fisik tidak dilewatkan jalur pensinyalan. Sinyal direlay sepanjang suatu jalur, artinya informasi tertentu dilewatkan. Pada tiap tahap sinyal ditransduksi menjadi bentuk berbeda, yaitu berupa perubahan konformasi suatu protein yang disebabkan oleh fosforilasi. Fosforilasi protein merupakan suatu cara pengaturan yang umum dalam sel dan merupakan mekanisme utama transduksi sinyal. Jalur pensinyalan berpola ketika molekul sinyal terikat pada reseptor. Reseptor ini kemudian mengaktifkan satu molekul relay yang mengaktifkan protein kinase 1. Protein kinase 1 aktif ini mentransfer suatu fosfat dari ATP ke molekul protein kinase 2 yang inaktif, sehingga akan mengaktifkan kinase kedua ini. Akibatnya, protein kinase 2 akan aktif. Ini mengatalisis fosforilasi protein kinase 3. Akhirnya protein kinase 3 aktif. Ini memfosforilasi protein yang menghasilkan respon akhir sel atau sinyal tadi. Enzim fosfatase mengkatalisis pengeluaran fosfat. Molekul kecil dan ion kecil tertentu merupakan komponen utama jalur pensinyalan second messenger, seperti AMP siklik, CAMP, dan CA2+. Berdifusi melalui sitosol sehingga membantu memancarkan sinyal ke seluruh sel secara cepat. Respon akhir sel terdapat sinyal ekstraseluler disebut respon keluaran. Respon sel terhadap sinyal berfungsi untuk mengatur aktivitas dalam sitoplasma atau transkripsi dalam nukleus.